Pernahkah kita merenung tentang sebuah kekuatan tak terbatas yang mampu meluluhkan setiap kerasnya jiwa, menumbuhkan cinta sejati di relung terdalam? Sebuah rahasia agung yang tersembunyi dalam asma ilahi, menanti untuk disingkap. Hari ini, mari kita bersama-sama memasuki sebuah perjalanan spiritual, menyusuri jejak-jejak keindahan yang terangkum dalam sebuah nama. Sebuah nama yang menyimpan kekuatan dahsyat untuk menaklukkan hati, membawa kedamaian, dan memancarkan kasih sayang yang tak bertepi. Bersiaplah, karena kita akan menemukan rahasia nama Al-Wadud yang membuat hati luluh. Ini bukan sekadar pengetahuan, ini adalah undangan untuk merasakan cinta yang tak pernah pudar, sebuah pelukan ilahi yang akan mengubah cara pandang kita tentang kehidupan, tentang hubungan, dan tentang diri kita sendiri. Ikuti setiap langkahnya, dan biarkan hati Anda terbuka untuk menerima keajaiban ini. Bab 1. Menyingkap tirai keagungan Asmaul Husna. Kita sering kali mendengar tentang Asmaul Husna, nama-nama indah Allah yang berjumlah 99. Namun seberapa dalam kita benar-benar memahami makna dan kekuatan yang terkandung di dalamnya? Setiap nama adalah sebuah portal menuju sifat dan atribut ilahi yang maha sempurna, sebuah jendela untuk mengenal Sang Pencipta lebih dekat, bukan hanya secara intelektual, melainkan juga secara ruhaniah, menyentuh inti terdalam keberadaan kita. Asmaul Husna bukanlah sekadar daftar nama yang dihafal, melainkan kunci-kunci rahasia yang membuka gerbang pemahaman, mengantarkan kita pada kedekatan yang hakiki dengan Tuhan semesta alam, yang menciptakan dan mengatur segala sesuatu dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Di antara lautan nama-nama agung tersebut, terdapat sebuah permata yang seringkali terlewatkan, namun menyimpan kekuatan luar biasa untuk menumbuhkan cinta, kedamaian, dan keharmonisan dalam diri dan sekitar kita. Nama ini adalah Al-Wadud, sebuah panggilan yang merangkum esensi cinta ilahi yang tak terbatas, yang tak pernah pudar, dan selalu mengalir kepada seluruh ciptaannya tanpa syarat dan tanpa henti. Memahami Al-Wadud berarti memahami inti dari kasih sayang yang universal, yang melampaui batas-batas kemanusiaan dan menyentuh setiap partikel di alam semesta ini, menjadikannya harmonis dan saling berinteraksi dalam sebuah tatanan yang sempurna. Nama Al-Wadud mengajarkan kita bahwa Allah adalah sumber segala cinta dan kasih sayang. Dialah yang maha mencintai dan dicintai, yang maha memberi kasih tanpa mengharapkan balasan, yang maha melimpahkan anugerah tanpa batas, bahkan kepada hambanya yang seringkali lalai dan berbuat dosa. Cintanya bukanlah cinta yang bersifat manusiawi, yang bisa berubah dan bergeser, melainkan cinta yang abadi, murni, dan tak pernah berkurang sedikit pun. Bahkan ketika kita merasa jauh darinya, kasihnya tetap menyelimuti dan menuntun langkah kita kembali ke jalan kebenaran. Ketika kita menyelami makna Al-Wadud, kita akan menemukan bahwa cinta ilahi ini bukanlah konsep abstrak yang jauh, melainkan sebuah realitas yang dapat kita rasakan dalam setiap hembusan napas, dalam setiap tetes embun pagi, dalam setiap senyuman yang terukir, bahkan dalam setiap ujian yang menguji ketabahan hati. Ini adalah cinta yang menopang alam semesta, yang menggerakkan matahari dan bulan, yang menumbuhkan tunas-tunas kehidupan dari tanah yang gersang, dan yang menanamkan benih kasih sayang di dalam hati setiap makhluk. Penyelaman terhadap Al-Wadud juga membuka wawasan baru tentang bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan sesama, dengan lingkungan, dan dengan diri sendiri. Jika Allah adalah Al-Wadud, maka sudah sepatutnya kita meneladani sifat kasih sayangnya dalam setiap aspek kehidupan, menyebarkan kebaikan, memaafkan kesalahan, dan mencintai dengan tulus tanpa memandang perbedaan. Ini adalah panggilan untuk menjadi cerminan dari cinta ilahi di muka bumi, menebarkan benih-benih kebaikan dimanapun kita berada, dan menjadi sumber kedamaian bagi sesama. Oleh karena itu, mari kita lepaskan segala prasangka dan keterbatasan pikiran, dan biarkan hati kita menjadi wadah yang siap menerima pancaran cinta dari Sang Al-Wadud. Dengan memahami dan menghayati nama ini, kita tidak hanya akan menemukan kedamaian dalam diri, tetapi juga akan menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan dan kasih sayang bagi dunia,
meluluhkan hati-hati yang keras, dan menyatukan jiwa-jiwa yang terpecah belah dengan kehangatan cinta ilahi yang tak bertepi. Bab 2, etimologi dan kedalaman makna Al-Wadud. Untuk benar-benar memahami kekuatan Al-Wadud, kita perlu menelusuri akar kata dan kedalaman maknanya dalam bahasa Arab. Kata wadud berasal dari akar kata wadda, yang berarti mencintai, menyayangi, berkasih sayang, atau menginginkan kebaikan. Akar kata ini tidak hanya menunjukkan cinta dalam artian emosional, tetapi juga cinta yang diwujudkan melalui perbuatan, melalui pemberian, dan melalui dukungan yang nyata. Sebuah manifestasi kasih sayang yang terlihat dan terasa dalam setiap interaksi dan setiap ciptaannya. Dalam konteks Asmaul Husna, Al-Wadud tidak hanya berarti yang maha mencintai, tetapi juga yang maha dicintai. Ini adalah sebuah hubungan timbal balik yang sempurna. Allah mencintai hambanya dengan cinta yang tak terbatas, dan dia layak untuk dicintai oleh hamba-hambanya dengan sepenuh hati, dengan segala ketaatan, dan dengan segala pengabdian yang tulus dan ikhlas. Cinta ini bukanlah transaksi, melainkan sebuah anugerah yang mengalir tanpa henti, sebuah jalinan yang tak pernah putus antara pencipta dan ciptaan. Al-Wadud juga mencakup makna yang maha mengasihi atau yang maha memberi kasih sayang. Kasih sayang ini terwujud dalam setiap karunia yang diberikan kepada makhluknya, mulai dari nikmat penciptaan, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, hingga nikmat hidayah yang membimbing hati menuju kebenaran. Setiap detik kehidupan adalah bukti nyata dari kasih sayang Al-Wadud yang tak pernah berhenti mengalir, menyelimuti kita dengan kebaikannya yang tak terhingga, bahkan ketika kita tak menyadarinya. Lebih jauh lagi, Al-Wadud memiliki implikasi bahwa cinta Allah bersifat proaktif dan terus-menerus. Bukan hanya mencintai ketika hambanya taat, tetapi juga mencintai ketika hambanya khilaf dan kembali bertaubat, selalu membuka pintu ampunan dan rahmatnya. Ini adalah cinta yang tidak mengenal syarat, tidak mengenal batasan, dan tidak pernah berkesudahan, sebuah cerminan dari kesempurnaan dan keagungan zatnya yang tak terbatas, selalu siap menerima kita kembali ke dalam pelukan kasihnya. Memahami etimologi ini membantu kita melampaui pemahaman dangkal tentang cinta, menuju sebuah konsep cinta yang universal dan ilahi, yang menjadi dasar bagi seluruh eksistensi. Al-Wadud adalah fondasi bagi seluruh keharmonisan di alam semesta. Sebuah kekuatan yang mempersatukan, menyembuhkan, dan membangun, menjadikannya nama yang sangat relevan dalam kehidupan modern yang seringkali terasa terpecah belah dan dipenuhi konflik, mengingatkan kita akan esensi kebersamaan dan kasih sayang. Dengan merenungkan makna mendalam Al-Wadud, kita diajak untuk menumbuhkan cinta yang tulus dalam diri, tidak hanya untuk Allah tetapi juga untuk sesama makhluknya dan untuk diri sendiri. Ini adalah panggilan untuk menjadi pribadi yang penuh kasih, pemaaf, dan penyayang, memancarkan kehangatan Al-Wadud ke seluruh penjuru dunia, dan menyebarkan benih-benih kebaikan di setiap langkah yang kita ambil. Menjadikan setiap interaksi sebagai peluang untuk menebarkan cinta. Bab 3. Cinta ilahi yang meluluhkan hati yang keras. Bagaimana mungkin sebuah nama mampu meluluhkan hati yang keras, yang mungkin telah tertutup oleh kepahitan, kekecewaan, atau kesombongan? Rahasianya terletak pada hakikat cinta Al-Wadud itu sendiri. Cinta ilahi ini bukanlah cinta yang menuntut, melainkan cinta yang memberi. Bukan cinta yang menghakimi, melainkan cinta yang mengampuni. Bukan cinta yang terbatas, melainkan cinta yang tak terhingga dan melampaui segala batas pemahaman manusia. Ketika seseorang merasa dicintai secara tulus dan tanpa syarat, hati yang beku sekalipun akan mulai mencair. Begitu pula dengan cinta Al-Wadud. Saat kita menyadari betapa besar kasih sayang Allah kepada kita, terlepas dari segala kekurangan dan dosa, sebuah kelegaan dan ketenangan akan menyelimuti jiwa. Kesadaran ini menumbuhkan rasa syukur yang mendalam dan keinginan untuk membalas cinta tersebut dengan ketaatan dan kebaikan. Karena tak ada balasan yang sepadan selain mengikuti jalannya. Seringkali kekerasan hati muncul dari rasa takut, ketidakamanan,
atau trauma masa lalu. Namun pancaran cinta Al-Wadud mampu menembus lapisan-lapisan pelindung tersebut. Cintanya yang sempurna mengusir segala ketakutan, memberikan rasa aman yang hakiki, dan menyembuhkan luka-luka batin yang terpendam, membuka kembali hati yang telah lama terkunci dan tertutup, mengembalikan kepercayaan diri dan harapan yang telah pudar, memberikan kekuatan untuk bangkit kembali. Konsep Al-Wadud juga mengajarkan kita tentang pentingnya pengampunan. Jika Allah yang Maha Adil saja, Maha Pemaaf dan Maha Mencintai, mengapa kita manusia sulit untuk memaafkan diri sendiri atau orang lain? Dengan meneladani sifat Al-Wadud, kita belajar untuk melepaskan beban dendam, amarah, dan kekecewaan yang seringkali menjadi pemicu kekerasan hati. Pengampunan adalah jembatan menuju kedamaian batin dan keharmonisan hubungan, memungkinkan kita untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu yang lebih baik. Proses meluluhkan hati dengan Al-Wadud bukanlah proses instan, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang membutuhkan kesabaran, keikhlasan, dan ketekunan dalam merenungkan namanya dan mengamalkan sifat-sifatnya. Ini adalah tentang membuka diri secara perlahan kepada keagungan cinta ilahi, membiarkan cahayanya meresap ke setiap sudut hati, membersihkan segala noda dan karat yang menempel, dan mengubahnya menjadi hati yang penuh kasih dan lembut, sehingga mampu merasakan kehadirannya. Pada akhirnya, hati yang telah luluh oleh cinta Al-Wadud akan menjadi sumber kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Hati ini akan memancarkan kedamaian, kasih sayang, dan empati, menjadi magnet bagi kebaikan, dan mampu menyebarkan aura positif dimanapun berada. Ia akan menjadi hati yang siap menerima dan memberi, yang tak lagi terikat pada ego dan keinginan duniawi semata, melainkan terisi oleh cinta abadi yang tak pernah usai. Bab 4. Al-Wadud sebagai fondasi hubungan yang harmonis. Bukan hanya dalam hubungan antara hamba dengan penciptanya, nama Al-Wadud juga menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun hubungan yang harmonis antar sesama manusia. Jika setiap individu memahami dan mengamalkan esensi Al-Wadud, dunia akan dipenuhi dengan kasih sayang, saling pengertian, dan toleransi yang tulus, melampaui perbedaan-perbedaan yang seringkali menjadi penghalang untuk menjalin ikatan yang kuat dan bermakna dalam hidup. Dalam sebuah keluarga, Al-Wadud mengajarkan orang tua untuk mencintai anak-anaknya tanpa syarat, dan anak-anak untuk menghormati dan menyayangi orang tua mereka. Ini adalah cinta yang tulus, yang tidak hanya terucap dalam kata-kata, tetapi juga terwujud dalam setiap tindakan, dalam setiap perhatian, dan dalam setiap pengorbanan yang dilakukan demi kebaikan bersama. Cinta yang dilandasi Al-Wadud akan menciptakan suasana rumah yang penuh kehangatan, kedamaian, dan kebahagiaan yang sejati. Dalam pertemanan dan persahabatan, Al-Wadud mendorong kita untuk menjadi teman yang setia, yang selalu ada dalam suka maupun duka, yang siap mendengarkan tanpa menghakimi, dan yang senantiasa mendoakan kebaikan bagi sahabatnya. Ini adalah cinta yang mengedepankan keikhlasan dan pengorbanan, jauh dari pamrih dan kepentingan pribadi, sebuah ikatan yang kuat dan tak tergantikan, yang dibangun di atas dasar kepercayaan dan saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan. Bahkan dalam interaksi sosial yang lebih luas, seperti di lingkungan kerja atau masyarakat, pemahaman tentang Al-Wadud mengajarkan kita untuk bersikap ramah, peduli, dan empati terhadap orang lain, terlepas dari latar belakang, suku, agama, atau pandangan politik mereka. Ini adalah panggilan untuk melihat kemanusiaan dalam setiap individu, untuk menghargai setiap perbedaan, dan untuk berkolaborasi demi kebaikan bersama, membangun jembatan persaudaraan yang kokoh dan berkelanjutan. Ketika konflik muncul sebagai bagian tak terpisahkan dari dinamika hubungan, Al-Wadud mengingatkan kita untuk selalu mengedepankan kasih sayang dan pengampunan. Bukan berarti kita membenarkan kesalahan, tetapi kita memilih untuk merespon dengan hati yang lapang, mencari jalan keluar yang konstruktif, dan memulihkan hubungan dengan damai. Ini adalah kekuatan untuk memaafkan, untuk melupakan dendam, dan untuk memulai kembali dengan lembaran yang baru dan lebih baik. Mengamalkan Al-Wadud dalam setiap hubungan adalah sebuah investasi jangka panjang untuk kebahagiaan dan kedamaian hidup. Hubungan yang dilandasi oleh cinta ilahi
akan lebih kuat, lebih langgeng, dan lebih bermakna karena ia tidak hanya didasarkan pada perasaan yang bisa berubah, melainkan pada prinsip-prinsip kasih sayang yang universal dan abadi, menjadikannya pondasi yang tak tergoyahkan dalam menghadapi setiap tantangan dan badai kehidupan, selalu menemukan jalan untuk bersatu. Bab 5. Mengaplikasikan Al-Wadud dalam kehidupan sehari-hari. Memahami Al-Wadud secara teori saja tidaklah cukup. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengaplikasikan maknanya dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari, menjadikannya sebuah laku nyata yang terefleksi dalam tindakan dan ucapan kita. Ini adalah sebuah latihan spiritual yang berkelanjutan, sebuah proses transformasi diri yang membutuhkan kesadaran dan komitmen penuh untuk senantiasa menginternalisasi nilai-nilai kasih sayang ilahi dalam setiap interaksi dan keputusan yang kita ambil. Salah satu cara termudah untuk mengaplikasikan Al-Wadud adalah dengan menumbuhkan rasa syukur yang mendalam atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan. Ketika kita menyadari betapa besar cintanya kepada kita, rasa syukur akan mengalir dengan sendirinya, dan hati akan dipenuhi dengan kedamaian. Syukur bukan hanya diucapkan, tetapi juga diwujudkan dengan menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan dan tidak menyia-nyiakannya. Kemudian, praktikan pemaafan. Maafkan diri sendiri atas kesalahan, masa lalu, dan maafkan juga orang lain yang mungkin pernah menyakiti. Ingatlah bahwa Allah adalah Al-Wadud yang Maha Pemaaf. Dengan memaafkan, kita melepaskan beban emosional yang seringkali menghambat pertumbuhan spiritual dan kedamaian batin, membebaskan diri dari belenggu kebencian dan dendam yang hanya akan meracuni jiwa dan membuka jalan bagi penyembuhan dan rekonsiliasi yang tulus. Selanjutnya, berikanlah kasih sayang kepada sesama tanpa mengharapkan balasan. Ini bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti senyuman tulus, kata-kata yang menenangkan, atau bantuan kecil kepada yang membutuhkan. Setiap tindakan kecil yang dilandasi oleh cinta akan memancarkan energi positif dan menginspirasi kebaikan lainnya, menciptakan lingkaran kebaikan yang terus meluas dan memberikan dampak yang signifikan bagi banyak orang di sekitar kita tanpa kita sadari. Jangan lupakan pentingnya berbuat baik kepada lingkungan. Alam semesta adalah ciptaan Al-Wadud, dan merawatnya adalah bentuk syukur dan penghargaan kita terhadap kasih sayangnya. Jagalah kebersihan, tanamlah pohon, dan hindari perusakan. Ini adalah bentuk cinta universal yang melampaui batas-batas kemanusiaan, menunjukkan bahwa kasih sayang kita juga terarah kepada makhluk lain dan kepada bumi tempat kita berpijak, menjaga keseimbangan ekosistem yang rapuh ini. Terakhir, dan yang tak kalah penting, adalah mencintai diri sendiri. Seringkali kita terlalu keras pada diri sendiri, fokus pada kekurangan dan kesalahan. Al-Wadud mengajarkan bahwa kita semua adalah ciptaannya yang sempurna dan layak untuk dicintai. Perlakukan diri dengan baik, jaga kesehatan fisik dan mental, dan teruslah belajar serta berkembang. Mencintai diri sendiri bukanlah egois, melainkan fondasi untuk dapat mencintai orang lain dengan tulus dan penuh kasih sayang, menjadi pribadi yang utuh. Bab 6. Al-Wadud dalam doa dan zikir. Mengintegrasikan nama Al-Wadud ke dalam doa dan zikir kita dapat memberikan dimensi spiritual yang mendalam, mengubah setiap munajat menjadi sebuah percakapan penuh cinta dengan Sang Pencipta. Bukan sekadar pengulangan kata-kata, melainkan sebuah penghayatan akan kehadirannya yang Maha Kasih, yang selalu mendengarkan dan merespon setiap bisikan hati, setiap keluh kesah, dan setiap harapan yang kita panjatkan dengan tulus dan ikhlas. Ketika kita berzikir, Ya Wadud, Ya Wadud, kita tidak hanya menyebut namanya, tetapi kita juga memohon agar Allah menanamkan sifat kasih sayangnya dalam hati kita, meluluhkan segala kekerasan, dan mengisi jiwa kita dengan kelembutan dan empati. Ini adalah sebuah upaya untuk menyelaraskan diri dengan atribut ilahi, agar diri kita menjadi cerminan dari cintanya di dunia, memancarkan kebaikan dan kedamaian kepada setiap makhluk yang kita jumpai dalam perjalanan hidup. Dalam setiap doa, mulailah dengan mengakui keagungan dan kasih sayang Al-Wadud. Ucapkanlah syukur atas segala nikmat yang telah diberikan, dan memohonlah dengan penuh kerendahan hati.
Ketika kita memahami bahwa kita sedang berbicara dengan Tuhan yang Maha Mencintai, doa akan terasa lebih intim, lebih personal, dan lebih berdaya, karena kita yakin bahwa setiap permohonan akan didengar dan dikabulkan sesuai dengan kehendak-Nya yang Maha Bijaksana. Mengucapkan Ya Wadud saat kita merasa marah atau kecewa dapat membantu menenangkan hati dan mengingatkan kita akan pentingnya kasih sayang dan pengampunan. Nama ini berfungsi sebagai pengingat bahwa di balik setiap kesulitan ada rahmat dan cinta ilahi yang tak pernah padam, sebuah kekuatan yang mampu mengubah kepahitan menjadi manisnya hikmah dan kesedihan menjadi sumber kekuatan untuk bangkit kembali dan terus melangkah maju dengan optimisme. Zikir Al-Wadud juga dapat menjadi penawar bagi hati yang kesepian atau merasa tidak dicintai. Dengan menyadari bahwa Allah adalah Al-Wadud yang mencintai kita lebih dari apapun, rasa kesepian akan tergantikan oleh ketenangan dan keyakinan bahwa kita tidak pernah sendiri. Kita selalu dalam lindungan dan kasih sayang-Nya, sebuah kehadiran yang mengisi setiap ruang kosong di dalam hati, memberikan kehangatan dan rasa aman yang tak tergantikan. Oleh karena itu, jadikanlah Al-Wadud sebagai bagian tak terpisahkan dari rutinitas doa dan zikir harian Anda. Biarkan nama ini meresap ke dalam jiwa, membersihkan hati, dan mengisi setiap pori-pori keberadaan dengan cinta ilahi yang abadi. Dengan demikian, setiap langkah kita akan dipandu oleh kasih sayang, dan setiap interaksi akan menjadi manifestasi dari kemurahan dan kelembutan Al-Wadud, menjadikan hidup lebih bermakna dan penuh keberkahan. Bab 7. Tantangan dan hambatan dalam mengamalkan Al-Wadud. Meskipun memahami dan mengamalkan Al-Wadud membawa banyak keberkahan, tidak dapat dipungkiri bahwa ada tantangan dan hambatan yang mungkin kita hadapi dalam perjalanan ini. Dunia ini penuh dengan dinamika, dan terkadang sifat-sifat kemanusiaan kita sendiri dapat menjadi penghalang untuk sepenuhnya meresapi dan mempraktikkan kasih sayang ilahi dalam setiap aspek kehidupan, sehingga memerlukan perjuangan yang gigih dan tekad yang kuat untuk melampauinya. Salah satu hambatan terbesar adalah ego dan kesombongan. Seringkali ego kita menghalangi kita untuk memaafkan, untuk berbuat baik tanpa pamrih, atau untuk merendahkan diri di hadapan keagungan Allah. Kesombongan membuat kita merasa lebih baik dari orang lain, sehingga sulit untuk memancarkan kasih sayang yang tulus, karena kita cenderung menghakimi dan merendahkan, alih-alih merangkul dan memahami perbedaan yang ada di antara kita. Kemudian prasangka dan stigma negatif terhadap orang lain juga menjadi penghalang. Ketika kita terlalu mudah menghakimi atau memiliki pandangan buruk terhadap seseorang, sulit bagi kita untuk mencintai mereka dengan tulus. Al-Wadud mengajarkan kita untuk melihat melampaui kekurangan dan melihat potensi kebaikan dalam setiap individu, untuk menghargai setiap manusia sebagai ciptaan Allah yang sempurna, dan memberikan kesempatan untuk berubah. Dendam dan sakit hati dari pengalaman masa lalu juga bisa mengerasakan hati. Luka-luka emosional yang belum sembuh dapat membuat kita sulit untuk mempercayai orang lain dan sulit untuk membuka hati kembali. Mengamalkan Al-Wadud membutuhkan keberanian untuk melepaskan beban masa lalu, untuk memaafkan, dan untuk memulai kembali dengan hati yang bersih, sehingga kita dapat maju tanpa terbebani oleh bayangan-bayangan masa lalu yang menyakitkan. Selain itu, lingkungan yang tidak mendukung juga bisa menjadi tantangan. Jika kita berada di lingkungan yang penuh dengan kebencian, iri hati, atau permusuhan, akan lebih sulit bagi kita untuk mempertahankan hati yang penuh kasih sayang. Namun inilah saatnya Al-Wadud menjadi ujian. Apakah kita mampu menjadi sumber kebaikan di tengah lingkungan yang sulit, atau justru terhanyut dalam arus negatif yang mengelilingi kita? Terakhir, kurangnya pemahaman dan penghayatan akan makna Al-Wadud itu sendiri. Jika kita hanya sekadar tahu namanya tanpa benar-benar merenungkan dan menginternalisasi maknanya, maka praktiknya akan menjadi dangkal. Oleh karena itu, penting untuk terus belajar, berzikir dan merenungkan nama Al-Wadud secara mendalam, agar pemahaman kita semakin kokoh dan aplikasinya semakin kuat dalam kehidupan sehari-hari, menjadi cahaya di tengah kegelapan. Bab 8. Tanda-tanda hati yang telah luluh oleh Al-Wadud.
Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa hati kita mulai luluh dan dipenuhi oleh cahaya Al-Wadud? Ada beberapa tanda yang dapat kita perhatikan, baik dalam diri sendiri maupun dalam interaksi kita dengan orang lain. Tanda-tanda ini bukanlah klaim kesempurnaan, melainkan indikator bahwa kita sedang berada dalam perjalanan yang benar menuju hati yang lebih lembut, lebih penuh kasih, dan lebih dekat dengan sifat-sifat ilahi. Pertama, munculnya rasa kedamaian dan ketenangan batin yang mendalam, bahkan di tengah badai kehidupan. Hati yang luluh oleh Al-Wadud akan lebih sabar, lebih pasrah, dan lebih bersyukur, karena ia menyadari bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak-Nya yang maha baik. Kecemasan dan kegelisahan akan berkurang, digantikan oleh keyakinan akan kasih sayang dan perlindungan-Nya yang tak pernah padam, membawa rasa aman yang sejati. Kedua, kemampuan untuk memaafkan dengan tulus dan melepaskan dendam. Ini adalah tanda yang sangat jelas. Hati yang telah disentuh oleh Al-Wadud akan lebih mudah mengampuni, karena ia memahami bahwa pengampunan adalah bagian dari cinta ilahi. Ia tidak lagi terbebani oleh kepahitan masa lalu, melainkan memilih untuk melihat ke depan dengan hati yang bersih, membuka ruang untuk kebaikan dan rekonsiliasi yang tulus dan ikhlas. Ketiga, rasa empati dan kepedulian yang mendalam terhadap sesama makhluk. Hati yang dipenuhi Al-Wadud akan merasakan penderitaan orang lain seolah-olah itu penderitaannya sendiri, dan akan terdorong untuk berbuat baik dan membantu. Ia tidak lagi hanya memikirkan diri sendiri, melainkan merasakan koneksi yang kuat dengan seluruh ciptaan, mendorongnya untuk berkontribusi bagi kebaikan bersama, menjadi rahmat bagi semesta alam. Keempat, berkurangnya sifat egois dan kesombongan. Ketika hati luluh oleh cinta ilahi, kita menyadari betapa kecilnya diri kita di hadapan keagungan-Nya dan betapa berharganya setiap makhluk. Ini menumbuhkan kerendahan hati dan keinginan untuk melayani orang lain, bukan untuk mencari pujian, melainkan semata-mata karena kecintaan kita kepada Allah dan ciptaannya, sehingga kita tidak lagi terlalu peduli dengan pujian manusia. Kelima, peningkatan dalam rasa syukur dan ketaatan kepada Allah. Hati yang telah merasakan manisnya cinta Al-Wadud akan semakin mencintai dan takut kepadanya, sehingga ia akan lebih bersemangat dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketaatan ini bukan lagi beban, melainkan ekspresi cinta yang tulus, sebuah keinginan untuk selalu berada dalam ridha-Nya, karena menyadari segala kebaikan yang telah dilimpahkan. Terakhir, kemampuan untuk melihat kebaikan dalam setiap situasi, bahkan dalam musibah sekalipun. Hati yang luluh oleh Al-Wadud akan yakin bahwa di balik setiap ujian ada hikmah dan kasih sayang ilahi. Ini menumbuhkan optimisme dan ketabahan, menjadikan setiap tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh dan semakin mendekat kepadanya, karena yakin bahwa Allah tidak akan membebani hamba-Nya melebihi batas kemampuannya. Selalu ada hikmah di balik setiap takdir. Bab 9. Melestarikan dan menyebarkan aura Al-Wadud. Setelah hati kita mulai luluh dan merasakan pancaran Al-Wadud, tugas selanjutnya adalah melestarikan kelembutan ini dan menyebarkan auranya kepada orang lain. Ini adalah sebuah misi, sebuah panggilan untuk menjadi duta kasih sayang ilahi di muka bumi, membawa kedamaian dan kebaikan dimanapun kita berada, dan menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang masih mencari makna sejati dari cinta yang universal dan abadi. Pertama, istiqamah dalam zikir dan perenungan Al-Wadud. Jangan biarkan kesibukan duniawi membuat kita lalai dari mengingat namanya. Jadwalkan waktu khusus setiap hari untuk berzikir, merenungkan makna, dan merasakan kehadirannya. Konsistensi ini akan menjaga hati tetap lembut dan terhubung dengan sumber cinta yang tak terbatas, menguatkan spiritualitas dan ketahanan mental dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang seringkali tak terduga. Kedua, teruslah belajar dan mencari ilmu tentang Asmaul Husna secara umum dan Al-Wadud secara khusus. Semakin dalam pemahaman kita, semakin kuat pula keyakinan kita, dan semakin mudah pula kita mengaplikasikannya dalam hidup. Ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan, membimbing kita untuk memahami keagungannya dengan lebih baik, dan menginspirasi kita untuk terus berbuat kebaikan, menjadikan setiap langkah sebagai ibadah. Ketiga,
Jadikan setiap interaksi sebagai kesempatan untuk menebarkan kasih sayang. Baik itu dengan keluarga, teman, tetangga, atau bahkan orang asing. Berikan senyuman tulus, kata-kata yang baik, dan bantuan jika memungkinkan. Setiap tindakan kecil yang dilandasi oleh Al-Wadud akan meninggalkan jejak positif dan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama, menciptakan efek domino kebaikan yang terus meluas tanpa henti. Keempat, bersabar dalam menghadapi tantangan. Tidak semua orang akan merespon positif terhadap kebaikan kita, dan terkadang kita akan menghadapi kekecewaan. Namun ingatlah bahwa Al-Wadud adalah yang maha sabar. Teruslah berbuat baik tanpa mengharapkan balasan, dan yakinlah bahwa setiap benih kebaikan yang kita tanam akan tumbuh pada waktunya, membawa hasil yang manis, dan memberikan dampak yang positif bagi banyak jiwa yang membutuhkan. Kelima, jadikan diri sebagai teladan. Orang lain lebih mudah terinspirasi oleh tindakan daripada hanya sekadar kata-kata. Hiduplah dengan prinsip-prinsip Al-Wadud dalam setiap aspek kehidupan, sehingga orang lain dapat melihat manifestasi kasih sayang ilahi melalui diri Anda. Jadikan setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap interaksi sebagai cerminan dari keagungan dan kemurahan hatinya, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dengan melestarikan dan menyebarkan aura Al-Wadud, kita tidak hanya membawa manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi agen perubahan positif bagi dunia. Kita membantu menciptakan sebuah masyarakat yang lebih harmonis, lebih penuh kasih, dan lebih dekat dengan nilai-nilai ilahi. Sebuah masyarakat yang dilandasi oleh cinta abadi yang tak pernah pudar, yang akan bertahan melewati setiap ujian dan badai kehidupan, dan menjadi teladan bagi dunia. Bab 10. Puncak kebahagiaan dalam pelukan Al-Wadud. Puncak kebahagiaan sejati bukanlah terletak pada pencapaian materi, popularitas, atau kekuasaan, melainkan pada kedekatan dengan Sang Pencipta dan merasakan pelukan kasih sayang Al-Wadud dalam setiap hembusan napas. Ini adalah kebahagiaan yang tidak bergantung pada faktor eksternal, melainkan berasal dari kedalaman jiwa yang telah menemukan kedamaian dan ketenangan dalam cinta ilahi yang tak bertepi, sebuah kebahagiaan yang abadi. Ketika kita sepenuhnya menyerahkan diri kepada Al-Wadud, setiap kekhawatiran dan ketakutan akan sirna. Kita akan yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencananya yang sempurna, dan bahwa cintanya selalu menyelimuti kita, bahkan dalam saat-saat tersulit sekalipun. Ini adalah tingkat kepercayaan yang mendalam, sebuah keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa kita selalu dalam lindungan dan bimbingannya, tak pernah sendiri. Kebahagiaan ini juga terwujud dalam kemampuan untuk mencintai tanpa batas dan memberi tanpa pamrih. Hati yang telah dipenuhi Al-Wadud tidak akan merasa rugi ketika memberi, sebaliknya ia akan merasa lebih kaya. Kebahagiaan yang didapat dari melihat orang lain bahagia, dari membantu mereka yang membutuhkan, adalah kebahagiaan yang jauh melampaui kepuasan materi, sebuah kebahagiaan yang murni dan tak ternilai harganya. Pada akhirnya, hidup yang dilandasi oleh Al-Wadud adalah hidup yang penuh makna dan keberkahan. Setiap langkah akan dipandu oleh kasih sayang, setiap ucapan akan menjadi doa, dan setiap tindakan akan menjadi ibadah. Ini adalah hidup yang senantiasa terhubung dengan sumber cinta sejati, yang tak pernah kering dan selalu mengalir. Sebuah kehidupan yang penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, dan keindahan yang tiada tara, abadi. Jangan pernah ragu untuk membuka hati Anda sepenuhnya kepada Al-Wadud. Biarkan nama ini meresap ke dalam setiap sel tubuh, membersihkan setiap noda, dan mengisi setiap kekosongan. Rasakanlah pelukan kasih sayangnya yang tak terbatas, dan biarkan kehangatan ini mengubah Anda menjadi pribadi yang lebih baik, lebih penyayang, dan lebih dekat kepadanya, menemukan tujuan hidup yang sejati dan abadi. Maka marilah kita senantiasa berpegang teguh pada Al-Wadud, menjadikannya kompas hidup kita. Dengan demikian, kita akan menemukan kebahagiaan yang hakiki, kedamaian yang abadi, dan cinta yang tak pernah pudar, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak, selalu dalam lindungan dan kasih sayangnya yang tak terbatas, menanti kita dengan penuh cinta dan harapan, untuk kembali kepadanya dengan hati yang tenang dan tentram,
penuh dengan rasa syukur. Kita telah menyusuri jejak-jejak keagungan Al-Wadud, nama yang syarat makna, nama yang mampu meluluhkan hati. Ingatlah, cinta ilahi adalah samudra tanpa batas, selalu ada untuk kita selami. Mari terus berlayar dalam samudra kasih-Nya dan jadikan setiap detik hidup sebagai manifestasi dari Al-Wadud yang ada dalam diri kita. Biarkan cinta menjadi bahasa universal yang menyatukan dan kebaikan menjadi jejak yang tak terhapuskan.